Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nusa Tenggara Timur menggelar dialog kebangkitan ekonomi dengan menghadirkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029, serta pejabat pemerintah dan mahasiswa dari berbagai universitas. Berikut kami tayangkan untuk Anda. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin NTT menggelar dialog kebangkitan ekonomi NTT di Lamoringa Lem Function Hall Kupang pada Kamis 21 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh para calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029 serta diikuti oleh pelajar baik mahasiswa dari berbagai universitas dan SMK di NTT. Kegiatan ini juga disiarkan secara virtual, memberikan kesempatan kepada peserta di seluruh NTT untuk mengikuti secara langsung dan menyaksikan visi misi para calon pemimpin daerah. Dialog ini juga diadakan sebagai kuliah umum untuk memberikan pemahaman langsung kepada generasi muda. Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang visi dan misi para calon pemimpin daerah. Bahkan tadi malam debat ketiga dari para paslon, dan saya mau sampaikan satu kabar baik untuk NTT adalah saya yakin NTT ke depan akan mengalami kebangkitan ekonomi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena saya telah mengenal, saya telah bertemu dan berbicara langsung, dan bahkan kami mengenal lama dari setiap pasangan calon kakak Ansi, kakak Jen, Pak Melki, Pak Joni, Pak Simon, General Simon, dan juga Pak Andre Garu. Dan saya kenal ini adalah putra-putri terbaik yang kita miliki, yang punya hati dan mereka telah melakukan banyak untuk NTT. Sehingga siapapun yang akan memimpin NTT, kami Kadin NTT beserta seluruh jajaran kami di daerah, kami siap untuk mendukung pemerintahan Nusa Tenggara Timur bersama-sama menjadi mitra strategis dari pemerintah NTT. Tampak dalam dialog calon gubernur nomor urut 1 Franciscus Lema bersama Jen Natalis Rianto dan calon gubernur nomor urut 3 yakni Simang Petrus Kamlasi dengan tegas memaparkan visi misi mereka dan disambut antusias oleh para hadirin. Yang terbukti dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan pada kedua pasangan calon tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid juga menyampaikan penghargaan terhadap inisiatif Kadin NTT dalam menggelar dialog ini. Ia juga menyampaikan sinergi yang kuat antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi platform untuk mengembangkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda tentang peran penting pemilihan pemimpin yang mampu membangun NTT di masa depan. Serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah dan mendorong kemajuan ekonomi NTT secara berkelanjutan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bank Indonesia Cabang NTT menggelar diskusi optimalisasi sumber ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfokus pada pemberdayaan sektor pariwisata, entrepreneur, pertanian, dan energi terbarukan sebagai pilar utama ekonomi lokal. Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi strategis bertema optimalisasi sumber ekonomi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTT. Acara ini dihadiri oleh penjabat gubernur NTT, para akademisi, dan pelaku ekonomi yang bertujuan untuk menyusun strategi konkret yang dapat mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi baru. Jadi kami menyambut baik acara yang dilakukan oleh BI dan ini bisa dibuktikan sehingga kita bisa mendapatkan masukan terkait dengan rekomendasi kebijakan bagaimana membangun ekonomi secara baik, bisa dari sektor bagaimana meningkatkan perekonomian internal, bagaimana kita meningkatkan ekspor, bagaimana kita meningkatkan pariwisata, bagaimana kita meningkatkan hilirisasi kita yang penting. Digitalisasi juga bagian yang sangat penting yang harus kita dorong agar kita bisa segera keluar dari masalah strategis yang sampai ini belum terselesaikan, yaitu miskin dan stunting. Dalam diskusi, para akademisi dan pejabat BI membahas berbagai strategi, termasuk pengembangan entrepreneur, teknologi pengelolaan hasil pertanian, dan penguatan UMKM lokal.
Mari kita sama-sama mendukung yang kegiatan yang seperti ini supaya melahirkan entrepreneur baru dan ke depan ekonomi NTT lebih baik. NTT ini menjadi bukan hanya penerima BLT loh, tetapi anak-anak muda ini bisa produktif dan menghasilkan produktif bagi daerahnya sendiri. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengembangkan potensi lokal secara optimal. Dengan kolaborasi ini, NTT diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup NTT dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia menggelar dialog multi pihak dengan menyuarakan perlindungan dan pengakuan hak perempuan guna atasi ketimpangan ekonomi dan gender. Wahana Lingkungan Hidup NTT, WALHI, dan Aliansi Kemanusiaan Indonesia menggelar dialog multi pihak di Sai Timur Hotel Kupang pada Rabu 20 Oktober 2024. Dialog ini membahas perlindungan dan pengakuan hak perempuan guna mengantisipasi ketimpangan ekonomi dan gender di NTT. Direktur WALHI NTT Umbu Wulang menegaskan bahwa ketimpangan ini bukan semata-mata akibat kelalaian masyarakat, tetapi bentuk pemiskinan struktural. Kebijakan pembangunan kerap abai terhadap perempuan menyebabkan akses mereka terhadap sumber daya semakin terbatas. Konflik sumber daya alam, konflik agraria, pencemaran lingkungan, perusahaan alam, semua itu penyebabnya salah satunya diinisiasi oleh ketidak dilibatkannya perempuan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kalau dalam arus kebijakan yang seharusnya inklusif itu libatkan perempuan itu menjadi sangat krusial, apalagi dalam urusan-urusan yang seperti itu. Kita tahu dari perjalanan sepanjang hari kita tahu bahwa banyak persoalan-persoalan sumber daya alam itu banyak kali perempuan terlibat sangat dalam dan seringkali walaupun tidak dianggap di ruang-ruang publik atau dianggap dalam skema pembangunan, tapi pada prakteknya seringkali. Keluhan perempuan nelayan dan petani mewarnai forum ini. Yusinta Adu, seorang perempuan nelayan dari Pasir Panjang, mengungkapkan keresahannya atas kerusakan alat tangkap akibat badai Seroja yang belum sepenuhnya pulih. Dan kini pembangunan hotel mewah menutupi akses wilayah pesisir. Sementara itu, Len, seorang petani rumput laut dari Kupang Barat, mengeluhkan dampak limbah PLTU batubara yang menurunkan produktivitas rumput laut mereka. Hasil panen berkurang drastis, padahal ini merupakan sumber utama penghidupan mereka. Juga maraknya kekerasan terjadi pada pekerja migran perempuan dari NTT. Menanggapi ini, Rani dari Aksi menyampaikan perempuan adalah penyelamat. Tidak hanya pada penyelamat lingkungan, tetapi juga perempuan dapat mengatasi berbagai persoalan, terutama ketika terjadi penurunan keuangan keluarga. Maka perempuan bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluarganya. Ada alam yang ada di daratan. Dalam kasus-kasus yang disampaikan mulai dari pertanian, dari alih fungsi lahan, masyarakat pedesaan itu hidupnya ada di tanah dan sumber daya yang ada tersedia. Kalau pertaniannya sudah dirubah jadi alih fungsi untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek dan lain-lain, masyarakat pedesaan mau hidup seperti apa? Dan ketika terjadi kemiskinan, proses pemiskinan seperti itu karena kebijakan, karena proyek dan seterusnya, yang paling menderita itu adalah perempuan. WALHI NTT dan Aksi mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan ini. Masalah ketimpangan ini perlu dilihat sebagai dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar pembangunan di NTT menjadi lebih inklusif dan adil. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun BRIMOB ke-79, Brimopolda NTT menggelar rangkaian acara penuh makna, mulai dari pemberian penghargaan kepada purnawirawan hingga peresmian program bedah rumah yang dihadiri langsung oleh Kapolda NTT. Berikut tayangannya untuk Anda. Memperingati hari ulang tahun Brigade Mobil ke-79, keluarga besar Brimopolda Nusa Tenggara Timur berkumpul dalam suasana penuh kebanggaan dan rasa syukur. Sebuah momen istimewa untuk mengenang jasa para purnawirawan dan melanjutkan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Pemotongan tumpeng menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan panjang BRIMOB yang terus hadir memberikan pengabdian terbaik. Semangat juang dan kebersamaan menjadi fondasi dalam melangkah ke masa depan. Tangan saya itu ada 4 untuk hari ulang tahun yang ke-79 ini. Yang pertama, mereka harus menjaga kehormatan BRIMOB. Yang kedua, mereka harus menjaga profesionalisme. Profesionalisme itu terdiri dari pengetahuannya, keterampilannya, dan kekuatannya, kemampuannya. Yang ketiga, kekompakan mereka harus tetap terjaga. Yang keempat adalah menjaga hati dan keluarga mereka, agar mereka menjadi keluarga yang baik, juga menjaga hati terhadap hubungannya terhadap semua orang yang ada dengan keluarga, dengan sosial masyarakat. Itu arahan saya untuk hari ulang tahun BRIMOB yang 79 ini terhadap semua anggota BRIMOB Polda. Kehadiran Kapolda NTT dalam acara ini menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dan masyarakat, mempertegas bahwa BRIMOB tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pelayan yang tulus bagi masyarakat. Acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun BRIMOB ke-79 adalah peresmian program Bedah Rumah, sebuah wujud nyata dari semangat pengabdian kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan hunian layak bagi mereka yang membutuhkan. Hari ini syukuran sengaja kita tempatkan di lokasi di mana ada kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh seluruh anggota BRIMOB terhadap salah satu stafnya yang rumahnya kurang layak, dan sudah selesai kita saksikan rumah layak ini, dan itu akan dilanjutkan terhadap 5 rumah lagi untuk rekan-rekan BRIMOB mengerjakan sendiri dalam rangka hari ulang tahun BRIMOB ini. Saya harap memang dalam rangka ulang tahun ke-1 bisa mereka memberikan dampak yang positif atau dalam membantu anggotanya atau stafnya yang kurang beruntung ya. Di usia yang ke-79, BRIMOB terus menorehkan karya dan pengabdian nyata bersama masyarakat melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi. Informasinya usai jeda.